Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi pekan simbiotik. Nah, pengertian dari pekan simbiotik itu sendiri, yang dimana dari kata simbiotiknya itu merupakan kombinasi antara probiotik dan prebiotik yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan menjaga keseimbangan mikrobiom saluran pencernaan pada hewan. Nah, probiotik di sini merupakan makanan tambahan dalam bentuk mikroba hidup yang memberi pengaruh yang menguntungkan bagi inang dengan cara meningkatkan keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan. Sedangkan untuk prebiotik itu sendiri merupakan bahan pangan yang tidak dapat dicerna inang namun memiliki efek menguntungkan dengan menstimulir pertumbuhan secara selektif terhadap aktivitas satu atau lebih bakteri di dalam usus, sehingga meningkatkan kesehatan inang. Nah, pemberian prebiotik yang diiringi dengan pemberian prebiotik diharapkan akan mampu menstimulir pertumbuhan bakteri probiotik dan bakteri menguntungkan lainnya sehingga akan meningkatkan kesehatan inang. Beberapa studi menunjukkan bahwa pemberian prebiotik bersama probiotik pada inang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dan sistem imun inang. Sekian dari materi saya, selanjutnya akan dilanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu manfaat dari simbiotik. Nah, produk simbiotik ini mempunyai pengaruh yang sinergi dalam perkembangan dan daya hidup bakteri probiotik di dalam saluran pencernaan inang. Pemberian makan simbiotik mampu meningkatkan kinerja usus dan kecemasan nutrisi dengan meningkatkan jumlah mikroflora usus untuk menguntungkan dan menghasilkan asam rantai pendek di dalam duodenum, jejunum, dan juga meningkatkan jumlah fili-fili usus untuk memaksimalkan proses penyerapan nutrisi. Penggunaan simbiotik memberikan respon molekuler terhadap sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Nah, baiklah materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan pakan simbiotik. Prebiotik yang digunakan berupa dedak padi, jagung, limbah penetasan telur yang berupa telur infertil yang dipecahkan untuk diambil isi telurnya, kemudian disemprotkan dengan probiotik. Probiotik yang digunakan terdiri dari bakteri asam laktat yang memiliki kemampuan memecah pati, selulosa, dan asam fitrat. Genus bakteri yang digunakan adalah Bacillus sp, merupakan salah satu bakteri yang mampu membentuk endospora yang tahan terhadap panas. Sekian dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya adalah proses pembuatan, di mana penggunaan bahan baku lokal sebagai pengganti bahan baku pakan impor memberikan kontribusi besar dalam pengembangan peternakan unggas dan udang, seperti dedak padi dan limbah penetasan telur. Dedak padi dan limbah penetasan telur dapat diolah sebagai simbiotik, di mana untuk proses pembuatan simbiotik tahapannya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah tahapan-tahapannya, di mana tahapan pertama itu kita mempersiapkan bahan baku simbiotik, itu probiotik dan juga prebiotiknya. Kemudian langkah kedua kita timbang dedak dan juga dedak padinya. Kemudian tahap ketiga kita ukur volume dari limbah penetasan telurnya. Kemudian langkah keempat kita campurkan dedak padi dan juga dan juga limbah penetasan telur. Kemudian kita lakukan proses pengukusan. Selanjutnya itu kita kemudian mengeringkan tadi hasil dari pengukusan tersebut, itu yang menjadi prebiotiknya. Kemudian langkah keenam kita mengukur jumlah prebiotiknya. Langkah ketujuh kita campur lagi prebiotik dengan prebiotiknya. Dan kemudian langkah ke-8 merupakan langkah terakhir, itu adalah di mana kita membuat pelet atau biasa disebut dengan pelleting. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, untuk langkah yang selanjutnya yaitu mengeringkan simbiotik menggunakan oven atau dengan dijemur. Yang ke-10, pengemasan pelet simbiotik. Berikutnya ada uji kandungan nutrisi simbiotik, yaitu kadar protein kasar 19,45% yang cukup tinggi tetapi masih terdapat kadar serat dan abu yang tinggi masing-masing 12,04% dan 21,72%, sehingga di
tidak dapat digunakan secara penuh sebagai pakan ayam petelur. Yang berikutnya ada uji palatabilitas pelet simbiotik pada ternak unggas, di mana pelet simbiotik yang diberikan ke ternak unggas diuji dengan teknik in vivo, yaitu uji dilakukan langsung pada ternak unggas. Pelet simbiotik yang diberikan terlihat yang disukai yang ditunjukkan dengan tingkah laku unggas dalam mematuk pelet simbiotik. Berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Penggunaan pelet simbiotik pada ternak unggas dapat memberikan manfaat terhadap kualitas kesehatan, menjaga keseimbangan mikrobiom saluran pencernaan, merangsang respon imun, mencegah invasi bakteri patogen, meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan produktivitas. Secara ekonomi, penggunaan pelet simbiotik pada ternak unggas dapat mengurangi biaya pakan karena simbiotik diproduksi dengan bahan baku lokal yang mudah didapat, ketersediaan melimpah, dan harga relatif murah. Berkurangnya biaya pakan tentu akan meningkatkan jumlah pendapatan dari peternak unggas dan udang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baiklah, selanjutnya pakan simbiotik pada ikan gurami. Probiotik merupakan bakteri hidup yang ditambahkan pada organisme yang memberikan manfaat pada inangnya. Dengan meningkatkan keseimbangan mikroflora non-patogen pada saluran pencernaan. Lactobacillus casei merupakan salah satu bakteri probiotik banyak yang dimanfaatkan sebagai probiotik. Bakteri probiotik ini terbukti mampu mengsintesis enzim amilase dan patase, sehingga dapat membantu proses pencernaan inangnya. Salah satu sumber probiotik alami didapatkan pada ubi jalar, karena memiliki kandungan karbohidrat terutama pada jenis oligosakarida yang tinggi dan jenis Raffinosa, Stachyosa, Maltohexosa, oligofruktasa, dan inulin yang mampu meningkatkan pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei. Selanjutnya akan dijelaskan pada Baik, selanjutnya. Tingginya laju pertumbuhan spesifik diduga disebabkan karena pemberian prebiotik berupa filtrat ubi jalar pada pakan yang akan mendukung daya hidup bakteri Lactobacillus casei selama di luar dalam proses fermentasi pakan hingga mencapai saluran cerna dan meningkatkan mikroflora lain yang terdapat dalam saluran cerna tersebut. Kandungan oligosakarida pada ubi jalar akan dimanfaatkan sebagai substrat untuk hidup dan berkembang biak oleh bakteri probiotik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Penambahan simbiotik juga akan meningkatkan enzim pencernaan yang berasal dari enzim eksogen bakteri probiotik dan ubi jalar berupa enzim amilase dan protease. Di samping itu, pemberian simbiotik juga memberikan perubahan fisiologis dan biologis dalam gastrointestinal sehingga dapat meningkatkan luas penyebaran area pencernaan. Selanjutnya dibawakan oleh pemateri. Rasio konversi pakan atau FCR merupakan nilai yang menunjukkan jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg daging pada suatu organisme. FCR atau rasio konversi pakan digunakan untuk mengetahui efisiensi pakan atau nilai pakan yang diubah menjadi pertambahan bobot tubuh ikan. Nilai FCR berbanding terbalik dengan nilai efisiensi pakan atau EP, yang dimana artinya semakin rendah FCR maka semakin tinggi pula efisiensi pakan dan begitupun sebaliknya. Itu pun dari saya, terima kasih. Selanjutnya itu takaran pakan simbiotik yang tepat pada ikan dengan melakukan penambahan probiotik 1% dan prebiotik 2% yang dapat meningkatkan respon imun dan pertumbuhan pada ikan. Takaran tersebut juga berpengaruh pada respon imun dan pertumbuhan pada udang faname dan ikan kerapu bebek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, takaran pakan simbiotik yang tepat pada ikan dengan melakukan penambahan probiotik 1% dan prebiotik 2% yang juga dapat meningkatkan respon imun dan pertumbuhan. Takaran tersebut juga berpengaruh pada respon imun dan pertumbuhan pada udang, panama, dan ikan kerapu bebek. Simbiotik merupakan kombinasi seimbang dari probiotik dan prebiotik dalam mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan bakteri yang menguntungkan dalam saluran pencernaan makhluk hidup. Nilai efisiensi pakan tertinggi dengan penambahan simbiotik, prebiotik 5 mili, dan probiotik 6 mili. Sekian, terima kasih. Adapun kesimpulannya yaitu simbiotik merupakan kombinasi antara probiotik dan prebiotik yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan menjaga keseimbangan mikrobiom saluran pencernaan hewan. Probiotik merupakan makanan tambahan dalam bentuk mikroba hidup yang memberi pengaruh yang menguntungkan bagi inang dengan cara meningkatkan keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan. Baik, sekian dari materi kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.